Silakan yakini kalau dia adalah Tuhan tanpa data. Tapi kalau masuk ke dalam komal diskusi, ketika mengatakan sebentar, Oke. ketika kalian katakan bahwa Yesus Tuhan menurut terjemahan LAI itu betul, tapi itu menurut terjemahan. Apakah terjemahan LAI itu Tuhan dalam artian pencipta langit dan bumi? Tidak, karena setiap kata kurios itu diterjemahkan dengan kata Tuhan seharusnya. Karena memang Tuhan itu kata untuk Yesus diterjemahkan dari kata kurios. Itu menurut agama Islam lah, menurut kakak lah. Bukan, ini menurut data akademik dari kitab kalian sendiri. Bukan, gimana sih ini? Bisa ngobrol nggak ini? Kalau nggak bisa ngobrol saya. Oke, data apa? Saya tunjukkan datanya ya. Dia itu ada sebelum dunia ini ada. Saya belum tunjukin data, udah ngomong dulu bang. Bang, perbaiki sinyal dulu aja lah deh bang, ribet bang ya bang. Abang kalau ngomong data apa, saya mau nunjukin data, abang tunggu dulu saya liatin data baru ngomong. Kalau abang bilang dia firman, tunjukkan dalam kitab Anda dia firman itu adalah Yesus. Mana? Coba datanya. Coba. Dia itu Silakan. firman Allah yang sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Ya mana datanya? Data bang, bahwa dia adalah firman yang menjelma. Coba bang, saya tuh senang dapat ilmu bang. Sekarang nggak dapat pegang Alkitab. Ya udah, abang nggak usah ngomong dulu. Kalau gitu abang nggak usah. Jangan minta saya untuk membantu abang membetulkan konsep ketuhanan abang. Itu abang minta tolong ke saya itu untuk membenarkan argumen abang. Itu dalam diskusi itu kayak buang waktu gitu. Saya kayak seolah-olah punya tanggung jawab untuk membantu kalian untuk membenarkan konsep ketuhanan kalian. Abang nanti cari data dulu. Kalau bisa abang diam dulu, parkun, mute, cari data dulu baru ngomong ya. Biar kita ngomong dengan yang lain nih, banyak yang lain nih. Oke? Nanti debat kusir bang, kalau nggak bawa data. Tidaklah, itu data yang kakak punya itu palsu. Nah, Anda sudah lihat data saya? Sudah lihat data saya? Sudah mengkaji data saya? Bang, data apa kalau yang kakak mabuk miliki anggur di asam situ? jangan kesini dulu. Ya, abang diam dulu ya. Kayaknya abang punya masalah nih. Mungkin berat banget nih. Ustadz Arif bisa nggak jadikan saya moderator dulu? Ustadz Arif udah pergi ya? Tidak Ustadz mabuk Arif. lah kakak. Ya, tapi abang kayaknya kayak orang mabuk. Lebih ngeri bang, orang nggak minum tapi mabuk daripada orang minum mabuk itu normal. Yang nggak normal itu orang nggak minum tapi mabuk kayak abang. Oh, berarti kakak lah Ya. itu. Turunkan orang ini. Ya turunkan aja. Kamu mabuk tuh, gila kali. Kalau nggak bisa diajak ngobrol, tolong bantu saya dulu. Ustadz Arif mana? Udah pergi ke masjid ya. Tolong menjadikan saya moderator dulu biar enak, biar cepat saset Ya, Ustadz Arif. Jadikan Udah Ibu pergi ya? Rifa moderator biar bisa turunkan orang. Udah kayaknya. Oke lah, nggak apa-apa. Uktiwan ini aja nggak apa-apa. Sekarang saya ke ini nih, Pak Herman biasa jadi narasumber di sini ya. Bang Junaidi pun standby di sini. Saya mau yang baru-baru aja di pantun. Pantun silakan. Kristen silakan bertanya atau mau menjelaskan silakan. Iya, Saya nggak punya waktu dengan orang-orang yang nggak punya data ya. Silakan. Tanya lagi dong, soalnya kan tadi sempat nonton kan ada ustadz yang bilang menikahi suami orang itu tidak haram, itu halal. Coba Mbak Uni jelasin dong dari mana baiknya menikahi suami orang itu Ya, dihalalkan. tanya ustadznya, jangan saya. Saya bukan ustadz. Saya bukan Ya, ustadz. ya sama Dan aja saya nggak ngerti. dong, Ya. sama aja kita. Ya, saya nggak tahu ustadz itu ngomong siapa, ustadz mana. Malah disuruh tanya ustadz. Kalau gitu nggak usah buka Ya pertanyaan kan kamu dong. dengerin omongan ustadz kan lucu. Masa saya harus menjelaskan perkataan ustadz yang saya nggak tahu ustadz mana siapa? Jangan memfitnah lah. Saya nggak tahu. Kamu ini mau nanyain masalah orang ke saya. Kamu yang dengar di luar terus tanya ke saya. PA yang ditanya di sini adalah ajaran universal, ajaran Islam. Kalian itu kan sama-sama umatnya Muhammad, makanya gue tanya. Iya, kalau saya nanya ada pasturmu yang menghalalkan lagi bete, berarti kau terima itu. Kalau di Kristen nggak ada. Ini gereja yang membolehkan menikah, bahkan Bible LGBT pun ada nih, Bible LGBT. Kau bilang bukan Kristen nih?
Apa ini? Mbak. Kenapa orang Kristen Lagi kok bete, tandanya ganda gitu? lagi bete Iya. dia. Ntar. Ini Ya, Bible tanya, lagi Mbak. bete Anda nih. Kalau kamu tuh kalau seandainya bertanya ke saya tuh tanya yang relevan aja, jangan buang-buang waktu lah. Ini kok buang-buang waktu ke saya? Saya nggak masa ini ya nih. Kalau kita lihat Bible lagi bete nih ada nih ya. Bentar kita tunjukkan. Bible lagi bete. Lama kali pun. Kalau nggak sabar kau turun lah. Aku kan bukan pembantumu, bukan budakmu. Kok kau malah menganggap aku jadi budakmu, ngikutin semua yang kau mau nih. Kau tengok nih. Kan Nih. dibuka pertanyaan. Nih, Bible lagi bete nih. Ini Itu Bible-nya ditulis tahun The berapa Queen ya? James. Ya memang kitabmu Iya, ditulis tahun itu berapa ditulis rupanya? tahun berapa? Iya, emangnya kitabmu ditulis tahun Maksudnya- berapa? Emang kalau Itu seandainya kan- aku jawab tahun berapa, itu menghindari Maksudnya pernyataanmu aku bahwa tanya. Kan aku tanya itu ditulis tahun berapa ya? pertanyaanku kitabmu emang ditulis tahun berapa? Di kitabku nggak Emang ada. kalau seandainya kitab LGBT, nggak ada. seandainya ini ditulis tahun 2025. Terus beda ayatnya dalam kitab yang kau pegang sekarang. Kalau di kitab kita nggak ada, Mbak. Apa ini? Gak ada. Kau tengok dalam kitabmu, Tuhanmu sendiri bersandar laki-laki di dadanya loh. Nggak tahu kau itu? Nih. Loh, Mbak, jangan membenarkan hal-hal. loh. Kenapa ini? Kok gini? Kok malah ketawa? Tuhannya kok senderan sama cowok tuh gimana tuh? Nih kau baca Mana nih. itu? Loh, ini nih. Aku malah ngetawain Tuhannya sendiri. Nih kok Tuhannya malah diketawain nih. Nih kau baca nih. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kau tengoklah laki-laki nyender-nyender, ya? Nyender laki-laki itu gimana itu? Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Kau tengok nih, salah seorang murid ya duduk bersandar pada dadanya. Coba kau bayangkan sekarang laki-laki duduk di tepi jalan, sandar-sandaran. Mana? Itu normal Mana? nggak itu? Mana dadanya, Mbak? Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus di AYT. Da- di KBRI, dadanya mana? kata-katanya. Dadanya mana? Nih, dada. Nih. Kok kau ketawain Tuhan? Kenapa kau ini? Ini versi AYT. Tafsiran kitabmu banyak nih terjemahnya. Versi Mana, AVB 2011, Selaber, MLT, TSE, BIS, TL, AYT, TB. Kau ngetawain Tuhan? Mungkin mana ini kok nggak sopan ini murid ikut penyembah Yesus kok Tuhannya diketawain. Nah, tar. Apakah bersandar di dada itu disimpulkan bahwa itu LGBT? Loh, coba laki-laki dewasa dua-dua terus nyender-nyender apa? Ada apa dengan laki-laki itu coba? Bapak sama anak dia? Kan bukan, kan seumuran mereka. Kau bayanglah laki-laki berjenggot dua-dua sandar-sandar di dada. Kau pikir aja lah itu dada aja kau ini. Jadi ini kita beralih dari pertanyaanku tadi hanya untuk membahas Yesus Pertanyaanmu lagi. itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena itu bukan nggak ada urusan sama aku. Ustadz mana yang urusan denganmu? Kau urusan lah dengan ustadz itu. Aku bukan ustadz itu. Aneh kau. Kan sama-sama nabinya. Salah sama. satu rukun menikah itu adalah laki-laki dan perempuan. Loh, sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan menikah dengan laki-laki dengan laki-laki? Sejak kapan? Mana Tidak dalilnya ada, Nabi Yesus Muhammad mengajarkan tidak untuk nikahi ada laki-laki? ajaran itu cuma nafsu Loh, manusia. Yesus jangankan nikahi laki-laki. Yesus aja nggak ngajarin nikah kok. Emang ada Yesus ngajarin nikah di kitabmu? Nah, kan udah mbaknya nggak usah lebar-lebar dulu kemana-mana. Aku tanya tadi. Loh, gimana ini Menikahi kok? suami Kau orang bertanya itu halal tentang ustaz. nggak? Ya udah, coba ya. Nggak halal, karena rukun pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan. Nah sekarang aku tanya samamu, apa aturan pernikahan dalam agamamu? Coba. Jadi ambil suami orang halal. Siapa yang suruh ambil suami orang? Dalam kitabmu yang boleh ngambil bini orang, Tuhanmu ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kok kau malah nyalahin kitab suci kami? Di kitabmu loh. Di kitabmu Tuhan ngambil bini orang nih. Ini, kau lihat nih di kitabmu. Perhatikan. Besok kalau Mbak. bertanya tuh kau pastikan, Mbak. Loh, kok Tuhanmu Sekarang- sendiri yang ngambil sekarang bini itu yang orang? terjadi itu. Seorang Kristen itu tidak ada yang begitu, Mbak. Kan Tuhan, iya kan kau tidak penyembah kepada Tuhan yang ini, Tuhannya beda mungkin. Nah, kau tengok ini, ya.
Nih, kau tengok ini, mungkin Tuhanmu beda, makanya kau Tuhanmu aja nggak nikah. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh, Tuhanmu sendiri Itu ngambil bini serahkan orang, kau tanggung bilang jawab, Mbak. Itu serahkan tanggung serahkan jawab. tanggung jawab, Bukan serahkan berarti tanggung serahkan jawab. Kopi Duri. Kalau Ih, baca dari mana kau tahu pahami, coba? Mbak. Mana data? Ya mana datanya? Mbak, Tanggung orang jawab diapain? pintar itu baca itu aja udah Ini tahu, kalau Mbak. ngomong kembali Itu- lagi itu umat hanya- Kristiani di depan kita. Udah diam. Itu Udah cuma kalau nggak ada pakai hal ini, itu udah. untuk mencakup Di mute aja, aja, Mbak. turunkan aja. Nggak ada data ini, nggak ada. Baca itu Hai pahami, aja. Mbak. Itu orang Udah turunkan aja. Ngapain buang waktu? Buang waktu orang gini serius. Nggak bawa data, nanya juga salah. Ngapain? Udah buang-buang waktu ya. Jadi pertama, orang Kristen banyak menuduh hal-hal yang cabul kepada agama kita. Sementara yang bersandar dengan laki-laki Tuhannya. Yang banyak mencobol itu di gerejanya. Yang bahkan ngambil bini orang itu Tuhannya. Yang tidak melarang poligami itu agamanya. Yang bahkan tidak memiliki batasan untuk menikah itu adalah agamanya. Umur pernikahan tidak diatur, tidak mengatur pernikahan agamanya. Sebenarnya kalian itu mungkin malu dengan agama kalian. Sehingga kalian supaya agama kalian terlihat baik, kalian serang agama orang lain. Seperti yang ada pada diri kalian. Padahal kami mampu membantah itu. Kami wala takrabu zina. Jangan kau dekati zina. Sementara pendeta kalian sendiri mengatakan Tuhan kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Petinggi agama kalian loh. Seperti pendeta Santo Mary tadi. Yang mengatakan Dan Tuhan Uni, kalian itu HOMO. itu tadi kan pertanyaan menjebak Uni. Dia kan bertanya itu, dia mau nyerempet-nyerempet. Yang saya paham, Uni pasti paham apa yang dia maksudkan, yang nyerempet-nyerempet bahwa menikahi suami orang lain adalah halal. Itu kan dia mau menyerempet ke poligami. Seperti itu. Tapi memang Uni cerdas banget ya. Jadi keren, jenengan keren. Nggak, ngapain saya tanggapi pertanyaan yang nggak tahu dasarnya dari mana. Kita di sini bukan buang-buang waktu. Ya, silakan. Kalian kalau umat Kristen membantah bahwa itu Tuhan mengambil bini orang, tunjukkan pakai data loh. Kalau kalian bisa bantah pakai data ya. Kalau nggak pakai data udah diam aja. Ya, jelas itu. Di situ tuh aku telah kuberikan istri Tuhanmu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena dia udah bilang nih, ngapain kau ngambil lagi bini Daud? Karena aku udah berikan bini-bini kepadamu. Gitu. Di situ Tuhan marah ketika Daud mengambil istri orang. Padahal Tuhan udah kasih bini orang ke dia. Kok masih ngambil bini orang? Makanya Tuhan kalian marah gitu. Aku nggak tahu itu Tuhan Bapa atau Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus. Ya, silakan yang mau bertanya, Bang Ulong. Bang Ulong. Berbicara tentang dongeng ya, saya punya materi khusus yaitu Paulus mengajarkan dongeng. Oke, kita bahas sekarang ya. Saya tertarik dengan komentar di bawah tuh. Saya lebih ingin mengcounter aja ya, biar kalian itu bertobat, menghujat, agar kalian sadar aib agama kalian saya bongkar kalau kalian menghujat agama saya. Ya, saya akan bongkar aib bahwa Paulus mengajarkan dongeng, itu datanya sangat eksplisit sekali. Saya akan tunjukkan pertama, kita tunjukkan dulu ya. Dalam 1 Timotius dilarang untuk menggunakan dongeng. Waduh, hancur agama kalian. Kalian menghujat sedikit aja tuh cuman menjadi celah buat saya untuk membongkar aib agama kalian loh. Hati-hati loh komentar depan saya ini loh. Bukan apa-apa, nanti nggak bisa tidur kalian segereja ya. Iya, saya yakin. Sekampung kalian malu tau nggak? Kalau kalian satu kampung Kristen, malu kalian sekampung. Ya, saya bongkar aib agama kalian nih. Bicara dongeng ya. Perhatikan dongeng ini. Kita bicara dongeng ya. Kita bahas dongeng. Lihat situs saya. Situs saya ini situs apa? Yayasan Lembaga Sabda. YLSA. Perhatikan ini. Kitab mana yang bercampur dengan dongeng? Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah, tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dalam pohon aras 2 Raja-Raja pasal 14 nomor 9 dapat disebut dongeng. Dor, kitab kalian memuat dongeng loh.
Satu. Yang kedua, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Ini dilarang loh berdongeng. Tapi kalian tahu nggak kelakuan Paulus? Ini kelakuan Paulus nih. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ternyata di sini menurut penafsir kalian, bukan menurut saya, menurut itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Tuh. Rasul kalian, apostolos kalian tuh menggunakan dongeng sebagai pengajaran. Gimana dong? Jadi kalau kalian menghujat agama saya, aku telanjangi agamamu. Aku tahu kok aibnya kok. Aku belajar soalnya. Kalau kalian mau menutupi percuma. Karena ini sudah aku sebarkan ya. Kami sudah menyebarkan. Dan aku berharap umat Islam jangan inilah. Umat Islam itu jangan anti baca. Asal kalian tahu. Isi kitab suci mereka. Tidak ada satupun umat Islam yang botol sekalipun. Non Muslim, turunkan aja kawan. Penny, Muslim non Muslim. Penny, Kak One Love, Kak One Love. Diturunkan Diturunkan Jadi aja. kalau Uni mau bilang siapa Bang. yang diturunkan, saya turunkan. Uni jenengan nge-lag Ulang Uni. diturunkan. Bang Ulong juga. Bang Ulong diturunkan aja tuh, Bang Ulong. Nah, Samin Muslim non Muslim. Samin Muslim non Muslim. Samin. Tuh Jai 69 naikin aja Ukti. Jai 69 naik katanya tuh. Bang Junaidi ada yang mau disampaikan? Ya, Jai 69. Silakan. Muslim non Muslim? Ya, selamat siang. Assalamualaikum, salam semuanya. Ya, Muslim non Muslim brother. Saya Kak netral, saya non Muslim, tapi dalam toleransi itu mengucapkan assalamualaikum itu sama saja mengucapkan salam gitu Kak. Ya, masalahnya di kitab Anda dilarang mengucapkan salam. Oh, tidak ada Kak, di kitab di Al-Quran pun itu bahasa Yunani Kak. Assalamualaikum itu bahasa Yunani dan itu bisa diucapkan sama siapa aja. Itu kata salam, bentar Kak. dulu saya. Iya. Bentar brother, saya mau kasih data dulu, jangan ini dulu. Iya. Iya. Bentar ya, bentar. Iya, bentar. Saya tuh kalau bicara tuh selalu pakai data. Saya mengingatkan kalian supaya kalian ikut kitab kalian. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ya. Nih ya. Sorry ya brother ya. Ini saya cuma ngingetin kamu supaya ikut agamamu aja. Kamu kan Kristen tuh. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, di-mute dulu brother, noise. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuh, kalian diajarkan untuk nggak ngucapin salam loh. Kalau kami memang toleransi, kami kalau cuma sekedar salam-salam aja boleh. Salam boleh. Salam apa? Ini Kak, itu ada tertulis di Al-Quran itu kalau assalamualaikum itu bahasa Arab dan itu boleh diucapkan Anda sama Islam siapa aja. atau Kristen? Gini Kak, kalau Anda Islam memang atau Kristen? itu assalamualaikum itu nggak bisa diucapkan di selain non-Muslim, selain Muslim, kenapa itu pejabat-pejabat itu mengucapkan salam di setiap suku-suku? Di Islam boleh, di Kristen. Kamu Kristen atau Islam? Kami boleh Kak mengucapkan itu Loh, adalah ini menghargain Kakak. Loh, Mengucapkan ini loh, assalamualaikum itu menghargai toleransi Yaudah baca sama ini, baca beragama. Kamu percaya ini Jangan terbawa di situ Kakak. Coba lihat tadi Al-Quran. Berarti ini bukan, berarti ini enggak. Loh, berarti itu kamu dari percaya Google, Al-Quran. Kak, itu dari Google Kak. Coba dia di Al-Quran Ya udah. sendiri. Ya, Al-Quran Coba. saya
Itu untuk Islam, bukan untuk Kristen. Ya udah, Ini coba kitab itu Kristen, bukan? lihat di Al-Quran sendiri, jangan dari Google. Iya, Assalamualaikum saya tanya. itu adalah ucapan salam kepada setiap Iya, kamu toleransi Islam. sesama Berarti kamu Islam. beragama. Tidak. Ya berarti kamu Islam. Loh, Tidak. kok berarti kamu percaya Al-Quran sekarang? Gini Kak, itu dari Ya, orang Google. Kristen malah ngikutin Lihat Al-Quran. aja, lihat aja dari Al-Quran aslinya. Ini bukan Itu dari Al-Quran. Google, Kamu kan itu dari Google aja Iya, bisa. udah buka Al-Quran, kitabmu. Al-Quran dongeng pun Iya. Ada Kak. mana Al-Quran dongeng? Mana Al-Quran dongeng coba? Lah, lihat aja Al-Quran di dongeng Google. mana? Lihat aja di Loh, Google. kok saya yang harus dilihat, kamu yang nuduh? Nah. Ini gimana ini? Gini Kak ya, saya itu tunggu dulu, dalam ini orang kalau mengucapkan ngomong nggak beragama jelas ya. itu, dalam mengucapkan salam itu, Iya, kamu itu tidak dilarang. Iya, kami Islam. Kamu Islam atau Kristen? Sekarang gini Kak, kalau memang Loh, itu salah mengucapkan di ini Assalamualaikum, kenapa ini? di mana tertulis di Al-Quran mengucapkan Assalamualaikum itu salah untuk non-Muslim? Coba cari di Al-Quran kamu kalian. itu Kristen atau Islam? Udah Coba pakai cari Al-Quran dulu, kamu aku perlu sekarang? data dari kakak dulu. Loh, Di Al-Quran ada nggak salah? Kenapa saya salah harus nggak kasih di kamu tulis dalil itu Al-Quran? mengucapkan Kamu kan Assalamualaikum Kristen. gitu. Iya, Cari dulu Al-Quran di itu untuk data siapa? Al-Quran Ya, saya kakak, tanya. cari dulu. Dilarang nggak Ngapain mengucapkan kita- Assalamualaikum Kamu itu adalah mengucapkan salam toleransi berumat saya beragama gitu. kamu ngomong, kamu nggak ngerti. Omongan saya adalah kamu tuh Kristen atau Islam. Al-Quran itu Kakak kan untuk jangan orang Islam. menyalahkan semua setiap sudut Alkitab-kitab suci yang Saya ada ngingetin di mana-mana. kamu. Coba lihat di kamu Al-Quran baca. kakak sendiri. Apa nih orang ini? Coba lihat dulu di Udah Al-Quran kakak sendiri. Oh, jadi kamu nggak ngikutin Bible? Coba lihat di Udah Al-Quran ngikutin- kakak sendiri. Jangan Lah, dari Google. Kenapa? Jangan dari Ya Google. Al-Quran saya, untuk Jangan orang dari Islam. Google. Lihat itu di Al-Quran asli. Itu Ya mana? Itu tidak ada larangan surah berapa? mengucapkan Assalamualaikum. Ya, surah berapa? Surah kalau berapa? memang Ayat kakak berapa? menyatakan itu Assalamualaikum itu salah untuk diucapkan selain Muslim. Kamu nih orang coba Islam sebutkan. atau Kristen? Ini orang Coba sebutkan Kristen dulu. lucu ya. Mereka udah nggak Kakak mau loh Uni, pakai. gini Kakak Uni ya. Kalau memang ada tertulis di kamu Al-Quran tuh itu Islam atau mengucapkan Kristen? Assalamualaikum itu salah. Coba Iya. sebutkan di mana itu. Di Al-Quran itu tidak ada larangannya, betul. Tapi Al-Quran itu untuk orang Kristen atau untuk orang Islam? Di kitab kami tidak ada larangan mengucapkan Assalamualaikum. Nih, ini Dalam kitab kamu ini bukan. dalam setiap, Ini kitab dalam kamu bukan. setiap beragama Ini itu kitabmu bukan. mempunyai. Nah, Kalau cuman ngomong doang kayak gitu, ngapain kamu naik ke atas? Ini kitab kakak, kamu bukan. kalau Kamu memang itu buka kitabmu. dilarang kakak mengucapkan salam itu Ini kitabmu di setiap bukan. beragama, jikalau berarti pejabat seorang sana datang salah kepada- kakak gitu. Sedangkan Bukan, ngapain ustadz-ustadz kamu aja, ini sedangkan apa ulama sih ini orang aja mengucapkan salam Lawak-lawak setiap emang kita ini. bertamu ke setiap rumah orang. Gimana sih kakak? Orang Islam itu kan orang Islam. Orang Islam memang Islam, itu nggak ada larangannya. Islam bertamu Iya. ke Kristen itu mengucapkan salam. Udah. Iya, karena dia orang Islam. itu artinya itu mengucapkan salam. Karena dia orang Islam. Assalamualaikum Kamu itu Islam bukan? artinya adalah mengucapkan salam. Iya, karena kami orang Islam. Betul Kamu nggak? Islam nggak? Betul nggak? Oh iya, Assalamualaikum kami itu orang mengucapkan Islam. salam. Betul nggak? Kami orang Islam. Ini berapa kali mau Betul nggak diulang-ulang? nih? artinya? 10 kali. Assalamualaikum itu mengucapkan salam. Betul Salam nggak itu artinya? artinya iya. Sekarang Nah, tanya jadi yang emang salah kita mengucapkan assalamualaikum untuk menghargai berumat beragama. orang Islam nggak salah. Kamu Kristen atau Islam? Kami nggak salah. Loh, ini di 2 Yohanes Buddha pasal pun nggak 1 nomor salah, 10. Hindu pun nggak salah mengucapkan kata-kata itu. Karena itu kata-kataan salam untuk menghargai umat beragama. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 itu kitab suci bukan? Kan aku bilang, mengucapkan assalamualaikum itu artinya apa? Mengucapkan salam kan? Betul nggak itu Uni? Assalamualaikum itu mengucapkan kata salam kan? 2 Samuel. Jawab dulu. Iya, kalau kamu nggak Assalamualaikum itu apa-apa. artinya mengucapkan kamu Islam salam ya? kan? Oh iya. Hah? Iya, artinya selamat atas kamu ya. Keselamatan atasmu ya. itu, Betul. Terus? itu bisa diucapkan semua beragama karena menghargai satu sama lain beragama. Itu namanya toleransi beragama. Iya, itu menurut siapa? Menurut agama masing-masing mengucapkan assalamualaikum Oke. tidak salah kepada siapapun untuk menghargai umat beragama. Ya. Kamu agamanya apa? Kristen. Oke, 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ini kitabnya orang Kristen bukan? Hah? Semua di Kitab Google 2 itu kalau Yohanes. namanya kitab itu namanya Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu nama-nama kitab. Di Al-Qur'an pun itu kitab juga namanya itu. Yaudah, kamu Injil punya juga kitab suci namanya di itu. Kamu punya kitab suci nggak? Kalau di Kamu Al-Qur'an punya Matius kitabmu? itu apa? Ku tanya dulu. Nggak ada. Hah, nggak ada. Matius itu di Al-Qur'an nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Arti dari Matius itu di Al-Qur'an nggak ada artinya. Matius itu nama orang. Wah, siapa bilang nama orang? Ya terus Matius apa? Lah, Nama aku bilang, ember. Yohanes itu ada nggak tertulis di Al-Qur'an? Oh nggak ada dong. Nggak ada Kenapa ya? harus ada tertulis? Kenapa Ibu? Nggak ada Kenapa lah. Uni takut mengiyakan itu kalau di Yohanes itu ada Injilnya di Al-Qur'an? Kenapa emangnya ada Yohanes? Ada. Dalam Bible? Ada Oh, Yohanes coba itu dalam yang bahasa mana? Kristen, dalam bahasa Islam Al-Qur'an itu ada apanya? Artinya. Apanya? Artinya apa?
Ya sekarang ada nggak di Yohanes Ya, itu sekarang tertulis apa? di kitab sucinya Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada lah. Coba Masa ada lihat nggak ada, Yohanes? jangan kau bilang nggak ada Uni. Jangan Eh? kamu itu membela agamamu sendiri, tapi Membela nggak menghargai- agama sendiri. tapi nggak mengakui Iya, agama iya, orang lain iya. gitu. Mengakui agama orang lain, Nah, ngapain diakui? makanya Uni, Betul banget kalau diakui. beredukasi, Makanya, netral aja, netral aja. Netral. Iya, Nggak usah jangan bertuhan aja, Bang. jangan konsepnya Jangan agama Islam konsep. Uni aja yang ibu percayain, tapi agama orang nggak iya ibu dong. percayain, gitu Masa kan? saya percaya Yesus jadi Iya, Tuhan? iyalah. Bener aja. Ya, Jadi enggak berarti dong. Uni selama ini belajar nggak Kamu saling aja nggak menghargai percaya gitu ya? kitab. Loh, kamu aja nggak percaya kitab. Berarti Uni itu diajarkan itu, berarti Uni itu diajarkan itu jangan menghargai agama lain gitu ya? Loh, kenapa harus saya Ada hargai? nggak tertulis di Al-Quran Ibu Uni itu jangan menghargai selain agama Islam? Ada nggak? Nggak tertulis ada. di situ? Kami nggak diajarkan rasis. Uni mengasih edukasi seperti itu untuk menghujat orang. Untungnya sama Uni apa? Loh, yang menghujat itu kamu. Galatia pasal 3:13. Uni dari Kamu tadi mengatakan di sini Yesus itu menghujat tentang agama Apa ini, sih? agama ini. Apa? Emangnya agama Uni itu udah baik di mata umat Oh, udah. yang di dunia ini? Udah. Udah. Buktinya Eropa Nah. waktu zaman kegelapan dikeluarkan oleh Islam. Buktinya Michael Hart mengatakan Nabi Muhammad orang berpengaruh. Nah, terus? Nah, sekarang saya tanya, di dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 kamu dilarang mengucapkan salam. Kenapa kamu nggak ikuti Tuhan? Di dalam Yohanes itu ada nggak ditulis di Al-Quran? Nggak ada. Masalahnya Al-Quran Siapa itu bilang Islam. nggak ada? Ya mana? Siapa bilang nggak ada? Mana? Setiap Injil itu ada Iya, tertulis mana? di setiap Mana? kitab. Udah. Mana? Coba. Udah. Injil Yohanes dalam Al-Quran. Makanya Uni, Al-Quran. jangan ngasih Makanya, edukasi, jangan. menghujat orang, Yasin. netral. Udah, jangan hanya ajaran Uni Menghujat. aja, tapi nggak mengakui ajaran orang gitu Uni. Itu kan yang Siapa? diajarkan umat beragama Islam ini tentang menghujat agama lain. Terus diakui kok maksa pengen diakui ya? Hah? Mana tidak ada wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan hujat sembahan orang lain. Nah, itu Uni Kamu kan tahu, menghujat tapi Tuhan. Uni menghujat agama lain. Gimana sih? Itu ajarannya ada loh Uni. Kenapa Uni menghujat agama Mana orang lain? coba? Untungnya sama Uni Mana? apa? Hah? Untungnya sama Uni itu Coba, menghujat agama lain, Iya, untungnya menghujatnya apa? gimana coba? Menghujatnya gimana? Dari tadi aku dengar di sini, Oh, saya dengar rasa dari menghujat, sini. kok saya jawab? Masa di kitab suci Kristen ada dongeng-dongeng Yang mana? mengajarkan gini? Yang Emang mana? di Al-Quran nggak ada tertulis di situ tentang dongeng? Gua tanya sama Oh, Uni. iya betul. Nah makanya nggak Uni ada. Ada jangan yang bilang ngasih dong itu bukan saya, itu data edukasi saya itu nih. ya mengintimidasi agama Nih. orang, tapi Nih. intimidasi agama Nih. sendiri ini nggak Kok terima. Gimana sih? mengintimidasi? Coba lihat itu di situ di Ya, nggak, Google. emang nggak- ngapain intimidasi dongeng agama tentang sendiri? Al-Quran. Coba lihat itu Nih. di Google dongeng Mana tentang mana? Al-Quran. Ada Coba, itu. mana datanya? Ya mana datanya? Ya tunjukin Ada datanya. itu, lihat aja Alkitab itu di Sabda. itu. Mana? Kok saya yang Lihat harus lihat aja. kamu yang Lah, kamu Saya- ini kan ngasih edukasi, berarti siap Ngerti. dong memberi Nih. contoh, memberi Kat- panggung nih, buat yang nih. beredukasi. Iya dong ini edukasi ini. Ya udah cari itu di Google dongeng Loh. tentang Al-Quran. Kok Ada nggak? abang edukasi ya? Ada nggak? Loh. Kok Berani saya harus nggak? nyari? Berani Kenapa nggak? saya harus nyari? Berani Ya, nggak? Kenapa saya harus nyari? Lah sekarang gini Ya, Uni. kenapa saya harus cari? Dalam Ya, Google kenapa? itu semua dalam arti Ah. perzinahan, Dalam semua ada di Google. dalam Google. Tentang Al-Quran pun Ah, ada dalam Google, iya, tentang terus? Kristen pun ada dalam Google, tentang Buddha pun Semangat ada J. dalam Google. J semangat J. Nah, Ngomong aja terus makanya pokoknya. aku tanya sama Uni. Jangan berhenti ngomong untungnya pokoknya J. Uni, Pokoknya ya Kristen ampun, dibangga ini sama orang edukasi kamu. Ya. gimana sih? Kamu adalah Kalau orang yang dibanggakan edukasi ya? orang Kristen. Kalau edukasi ya? banget. Uni kalau edukasi ya? banget. Uni kalau edukasi ya? Iya. Oh, kalah ini, saya kalah sama makanya kamu. Uni Kalah. jangan ngasih Kamu edukasi menang. sama orang, intimidasi Makanya. orang, tapi Uni nggak bisa diintimidasi agama Uni. Intimidasi itu artinya apa? Ya ampun, intimidasi lari artinya lagi apa? ke intimidasi, udah habis percakapan Ya Uni ya ampun. tentang beragaman, makanya Iya, habis tentang percakapan. arti intimidasi Iya, itu tahu. gitu ya. Iya. Iya. Enggak tahu ya. arti Makanya intimidasi Uni apa, kalau Ji? udah edukasi itu, kalau nggak tahu Makanya pemahaman, itu. jangan tanya apa arti Iya. intimidasi. Jangan, kita konsepnya Iya, tentang apa artinya agama, bukan intimidasi. Konsep apa artinya, J? Konsep artinya apa, J? Nah kan lari lagi ke konsep gimana sih? Nah, Aduh, lari konsep itu lagi. tentang judul Aduh. yang Uni buat tentang beragama Oh, itu konsep kan. judul. Konsep judul iya. Konsep adalah judul. Iya, judul kamu itu kan tentang Konsep beragama adalah kan, judul. menghujat agama Konsep. Kristen kan, konsep kamu Yang kan? bilang konsep judul siapa, J? Yang Ya ngajarin kamu kalau konsep ampun, adalah ini judul kan, siapa? ini Ya lari dari konsep ampun. lagi katanya tentang beragama, Lari sekarang ke konsep. dari konsep. Datang lagi intimidasi, gimana sih? Datang intim. Gimana sih? Uni kalah cakep ya kalau edukasi ya. Iya. Aduh, Gimana Uni ini? mangkanya Uni. Kalah. Dari kata-kata Kalah. assalamualaikum aja Uni aja nggak Aduh, ngerti. Gimana makanya- sih? Aduh, Uni. Saya bersyukur Makanya aja. Uni Saya main bikin musik ya. edukasi Kamu itu, jangan bikin jangan- edukasi itu nih, yang paham dikit Uni. Jangan menyampaikan sesuatu Jeng, itu jeng, dalam jeng. kehendaknya Uni. Itu Hai kasih orang manusia. kasih pendapat. Jeng, 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 yuk. Nah,
Ya, Ampunilah Ini seorang Uni. Hah? Ini seorang Uni. Hah? Ini seorang Uni. Ini seorang Uni. Katanya tahu tentang beragama. Katanya tahu tentang Assalamualaikum beragama. aja nggak tahu artinya. Assalamualaikum aja nggak Gimana tahu sih? artinya. Gimana Hah? sih? Coba Uni. Hah? Hah? Assalamualaikum Coba, itu Uni. artinya apa? Assalamualaikum artinya apa? Hah? Coba Uni. Apa coba? Coba Uni. Ya ampun Uni. Iya, Gini kemampuan ampun, kau ya Uni. Uni. Gini kemampuan kau ya, Aduh, Uni. percuma lah kamu diajarkan beragama tapi kamu nggak tahu tentang arti agama. Tapi Gimana kamu sih nggak Uni? tahu tentang arti agama gimana sih Uni? Nah kan ini kan kalau kalian Nah, edukasi kan, ini kan kalau ada kala edukasi. konsepnya dia nggak ngerti, Konsepnya dia larinya nggak ngerti. kemana-mana. Gimana sih seorang Uni? Ya Larinya bikin kemana-mana. judul tentang Gimana sih edukasi tentang seorang beragama, Uni? tapi Ya, bikin tanya tentang judul tentang assalamualaikum edukasi itu tentang beragama, bebas tapi nggak orang mengucapkan? Dia assalamualaikum tidak ngerti. itu Gimana bebas sih? nggak orang mengucapkan? Dia tidak Iya ngerti. ampun Gimana sih? Uni gitu Iya kemampuan Uni. ampun Uni. Aduh, Gitu ini ya kemampuan Uni. agama Islam ya? Aduh, ini Tentang yang kemampuan agama assalamualaikum aja Islam. nggak ngerti ya? Tentang assalamualaikum aja nggak tahu. Aduh, Malu-malu Islam aja. sendiri. Oh, Uni Rifa jangan Keren malu-malu banget. Islam sendiri Uni. enggak lah. Umat Islam malu nggak sama saya? Typing di bawah dong. Umat Islam malu nggak sama saya? Justru saya malu jadi ras manusia karena lihat kalian serius. Saya betul-betul Tidak malu malu seras nih, dengan kalian. hebatnya dengan Iya. keren. Saya tuh malu Tidak punya ras terintimidasi, seperti keren. si Jai ini ya. Jai ini tuh ras manusia loh. Saya malu loh sebagai manusia saya malu. Jangan punya di-mute ras sama- lah, jangan di-mute. Kalau kalian edukasi Jangan jangan di-mute. di-mute. Jangan, saya kalah. Saya takut banget. Jadi aku tanya sama Uni, assalamualaikum Apa? itu bebas nggak orang mengucapkan beragama? Itu kata assalamualaikum, kata salam nggak buat Uni? Orang Islam bebas, masalahnya orang Kristen nggak boleh. Dalam kitabmu diajarkan tidak boleh mengucapkan salam. Kamu kan bukan Islam, kamu kan Kristen. Kalau memang itu salah diucapkan setiap beragama, no pejabat itu protes. Jangan mengucapkan assalam protes tentang lah. Buddha, Hindu, kenapa? Hah? Mengucapkan Ya, protes. assalamualaikum itu adalah kata formal Lah. yang bisa diucapkan orang untuk saling menghargai Nah, protes lah. beragama. Biar paham Uni, jangan tentang edukasi tentang Iya, beragama. Uni iya, aja nggak iya, ngerti tentang iya, assalamualaikum. iya. Gimana sih Uni? Iya. Nggak ngerti Uni ya? Nggak ngerti Makanya saya. Uni Kamu jangan lebih bikin ngerti dari edukasi saya, tentang iya. beragama, Iya. mengucap Nggak beragama ngerti saya. orang. Tapi Makanya, Uni nggak ngerti jangan kata bikin edukasi assalamualaikum beragama. itu. Iya, Gimana iya, sih? iya. Nggak Gimana sih ngerti Uni? saya omongan kamu dari tadi. Ya apa. makanya jangan bikin edukasi tentang Kamu beragama tapi kalau nggak judulnya ngerti banyak tentang kali. assalamualaikum. Makanya. Nah, iya, sekarang aku iya. tanya sama Jadi Uni. Assalamualaikum artinya Arti apa? assalamualaikum Nah, itu sekarang tanya lagi sama aku. dalam artinya apa? Arti assalamualaikum apa? Iya, arti assalamualaikum adalah tu mere jahe Ya setara. ampun, gini yang ngasih Ya edukasi tapi dia nggak paham Gini yang dengan ngasih edukasinya gimana sih? Waduh, nggak paham. Ya, edukasi Uni, gimana sih? Uni. Ya, Makanya Uni, jangan mengucap beragama Makanya, Uni, orang. jangan mengajak beragama Iya orang, aja nggak Uni, berani ya. mengucap beragama, Iya, nggak berani iya mengucap aja. agama orang. Uni Bilang siapa aja mengucap kalau agama Tuhan itu orang? nggak. Uni siapa? Tentang orang? assalamualaikum Siapa? aja Ibu Uni nggak ngerti Siapa gimana sih? aku? Hah? Siapa Gimana Uni? diriku? Assalamualaikum itu artinya apa buat Uni? Aku- Kalau memang Uni agama Islam. Artinya adalah aku yang mengutus. Assalamualaikum itu artinya apa? Coba Uni buat Aku kamu Uni. adalah aku yang mengutus aku artinya tuh. Aku adalah aku yang mengutus diriku. Uni Itu artinya maaf itu diturunkan karena suara terbanyak dari viewers itu hampir 1000 orang bilang turun jadi aku turunkan, maaf ya Uni. Gak apa-apa lah, hiburan lah. Terhibur kan? Terhibur nggak? Tidak cukup hiburannya? Ya menguji kesabarannya Uni, subhanallah. Itu adalah tutorial ketika kalian punya anak tantrum. Ini aku ajarin ya. Kalian kan punya anak tantrum tuh, anak kalian misalkannya tuh minta es krim, kalian nggak mau kasih karena kalian nggak mau dia sakit. Dia kan marah tuh, ibu gini. Kalian ikutin dia, ikutin. Gitu juga, dia akan berhenti. Percaya, coba tes. Kalian kalau punya anak umur 5 tahun, 6 tahun atau ke bawah itu, kan tantrum itu kan. Gak mau bunda, pokoknya mau itu aja. Kalian duduk, gak mau, nah bunda gak mau. Lakukan itu, serius. Lakukan itu, benar. Itu ampuh banget untuk ngelawan anak tantrum ya. Gitu ya. Ini buat bapak-bapak juga gitu loh. Bapak-bapak misalnya anaknya beli mainan tuh, kalian gak mau karena pertama kan mainnya gak bermanfaat, buang duit ya kan. Coba kalian gitu. Kalian tuh kalau dia, bapak-bapak itu ya, kalau anaknya teman-teman semua mengantakkan kaki, bapak-bapak duduk, jangan usah malu sama orang lain. Bapak nggak punya uang dah. Anaknya kalian akan malu itu. Ayo pak pulang, udah pak. Malu gue kata dia.
gitu ya. Jadi orang-orang tersesat itu kadang salah satu ciri-cirinya adalah ketika berbicara dia nggak tahu apa yang dia bicarakan. Tanya sama dia, kamu ngomong apa tadi bilang? Coba tanya sama dia. Dia nggak akan tahu tuh. Uni. Kalau ada edukasi, dia nggak tahu itu apa yang dia omongkan. Tuh Bang Junaidi, gimana menurut pendapatmu tuh kawan-kawanmu Bang Junaidi? Bang Junaidi, gimana pendapatmu itu? Kenapa bisa terjadi begitu tuh Bang? Kenapa kira-kira banyak orang Kristen yang naik ke atas ini ikut tantrum? Ya Samin, Pak Samin. Apa konsep judul katanya? Aduh, gak terlalu menghidung aku ini dia. Pak Samin, Kak Wan Love, coba cari lagi di bawah yang mau naik ya. Ya, Rubiono. Halo Pak Rubiono. Halo Rubiono. Cari tadi, yang kayak tadi seru ya. Seru ya, yang kayak tadi dong. Nah nih, ini sama nih. Ya pantun. Baru naik udah ketawa dia. Dia ngetawain Tuhannya sendiri. Iya, lucu aja Baru sih naik udah ketawa dia. Masa Ya lucu, dia dipermasalahkan salamnya. Semua orang juga tahu yang biasa permasalahkan itu para ulama-ulama Uni yang selalu permasalahkan salam, tidak boleh selamat Natal, coba. tidak boleh selamat ini. Sadari itu ini, tidak usah pertahankan hal yang ini salah. kitab suci nggak? Ini kitab suci nggak? Baca itu konsepnya dulu biar mengerti. Baca. Coba baca. Baca. Gitu nih. Baca. Jangan Jikalau permasalahkan seorang datang salam loh. kepadamu, ini loh. Jikalau seorang Orang datang Kristen tidak kepadamu. permasalahkan Iya, salam. udah. Ulama-ulama Iya, ini yang kitabnya orang selalu Kristen bukan? larang pengikut-pengikut Iya, ini kitab orang itu Kristen nggak? tidak boleh Iya, kasih ini salam, kitab. tidak boleh salam Natal. Ini kitabnya orang Kristen Tahun bukan? baru. Ya udah Bung, ini teman-teman ini nggak diakui ya. Ini. Jadi teman-teman 2 Yohanes ini tidak diakui, ini dicoret, ini nggak ada gunanya karena nggak diikutin. Jikalau seorang datang kepadamu dan Nggak dia usah tidak pertahankan membawa hal ajaran yang ini, salah nih. janganlah Iya, kamu bertobat menerima aja, dia masuk dalam Kristen rumahmu aja, biar dan selamat. janganlah memberi salam. Ngapain saya kalau nyembah manusia mending nyembah David Beckham, ganteng kaya lagi. Ngapain nyembah manusia yang nggak jelas? Kalaupun saya harus nyembah manusia, mending saya nyembah Raffi Ahmad. Dengar ya. Kalaupun saya harus menyembah manusia, saya mending nyembah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ganteng kaya lagi. Ini aneh. Kenapa? Baca itu konsepnya dulu, gimana konsepnya. Konsep artinya apa? Arti konsep apa? Semua orang juga tahu siapa yang selalu larang-larang tidak boleh ucapkan salam. Iya, konsep itu artinya apa? Lucu kali Uni, lucu kali. Ketawa dong kalau lucu. Udah turunin lah. Kok turun? Jadi Ini bodoh aja saya lah. kalau ngomong sama orang bodoh. Iya, memang kamu bodoh. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Ini ada dalilnya nih. Kristen itu bodoh. Memang ada dalilnya kok. Ayo naik lagi dong. Pengen lagi menguji kesabaran nih, asik kayaknya nih. Lama-lama aku jadi sabar banget ngadapin anak-anak tantrum. Aduh. Halo Calvin. Nah, yuk tantrum part 3 nih. Calvin. Ya, halo. Ya, muslim non muslim Pak Calvin. Hah? Muslim non muslim. Non muslim. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Ya terus Bapak naik ke sini ngapain? Pertanyaannya apa? Oke. Pertanyaannya Dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini,
janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Ini ajaran atau bukan, Pak? Kalau jebok datang ajaran yang tidak benar, jangan bagi salam. Kalau yang Oke. benar harus bagi salam. Oke, kami di Mengerti? Komal ini yang Islam itu ajaran benar nggak? Bagi orang Islam, Bagi Kristen, bagi Anda, benar nggak? bagi kami tidak. Berarti nggak boleh ngucapin salam dong sama orang Islam? Benar. Salamnya bagaimana? Sebut salam nggak bagaimana? Ya Nggak sebut tahu. salamnya bagaimana? Ya nggak tahu lah. Tanya saya. Oh yang Kan saya bertanya bukan tidak boleh bagi salam, salam bagaimana? Lu tanya ke Yohanes lah, kok tanya saya? Kan Yohanes yang bilang nggak boleh ucapin Iya. salam. Kenapa tidak boleh bagi salam? Jadi kalau kita tanya orang berjumpa tanya. dengan orang, Ya tanya Yohanes lah, kan bukan saya yang larang. Yang larang kan Yohanes di sini. Katanya ini ya itu ajaran. tujuannya bagi pengajaran. Ya berarti kamu salah ya Nah. salah lah. Orang Islam salah, ya sudah berarti kamu nggak boleh ucapin salam kan sama orang Islam. Ya siapa yang mau bagi-bagi salam sama orang Islam? Nah, bilang sama kawanmu tadi itu, ngucapin salam aja nggak? Mereka bilang boleh. Sementara di kitabmu nggak boleh. Berarti kalian nggak boleh Ngapain mau ucapin bagi salam ke salam orang. kalau orang tidak benar? Ya udah, berarti kamu harus ajarin teman-temanmu yang dua Ya tadi sudah, itu. jangan dibahas lagi masalah itu. Kalau kau sudah tahu, tutup sudah Lah, ini. kenapa marah? Kenapa tantrum? Kan aku cuma kasih Ya tahu. tutup sudah Makanya karena tuh. sudah itu jawabannya. Tidak ada sudah yang mau dijawab. Ya udah, kok malah marah? Jadi Kok- kenapa nggak lagi mau darah kasih sih? naik-naik orang? Kenapa mau suruh orang Lah datang ini kan menjawab? Komal diskusi. Ini kan Komal diskusi. Ya sudah dijawab itu. Jadi mau apa lagi? Ya udah saya ngomong sama yang lain dong. Masih. Ngapain lagi? Nah itu jawabannya sudah. Lah, ini kan Komal diskusi. Kan emang ini punya kamu. Kan boleh Ya naikin sudah orang dijawab. lain. Diskusimu kan Ya kan sudah kamu dijawab. udah. Ya udah saya sama yang lain dong ngomong. Ngapain lagi mau tanya sama yang lain lagi? Nah, Karena pasti itu pengen jawabannya. tahu. Pengen tahu Pasti sama yang itu jawabannya. lain. Ah masa Pasti tadi itu beda jawabannya. jawabannya? Tadi ya beda. Karena dia tidak tahu. Oh ya udah saya mau tanya yang lain yang lebih tahu. Jangan-jangan kamu juga nggak tahu. Itu sudah jawabannya kok. Ya itu kan Apalagi- jawabanmu. Saya mau tanya yang lain dong. Oh, berarti kau ini mau bertanya-bertanya yang aneh-aneh. Iya, kok aneh? Memang ini ayat aneh nih. Berarti kitab ini aneh. Ini sudah dijawab. Apalagi kau mau tanya sama orang Ih, lagi. suka-suka Intinya gue orang dong, gue Kristen nanya sama sudah orang lain. jawab. Intinya orang Kristen sudah jawab. Oke, kamu Kristen dan apa? Kristen apa lagi? Ya kok Islam Katolik Islam atau apa? Protestan? Kau Oh, Islam, kalau saya Islam apa? Islam cuma satu. Kristen itu ada ada Islam. Katolik, ada Protestan. Islam Muhammadiyah itu apa? One Love turun ya, Uni naikkan lagi ya. Islam Muhammadiyah? Takut. Oh bukan, Uni kena suspek. Kalau Muhammadiyah itu bukan seperti Protestan, Katolik bukan. Itu tetap syahadatnya sama semuanya. Jadi Jadi itu apa? Islam itu kah dia? tidak terbagi-bagi. Ya Islam kah itu? Islam, tapi maksud saya itu organisasi. Kenapa dinamakan gitu. Islam Muhammadiyah? Oh, bukan. Anda salah. Itu organisasi. Jadi kayak ada Islam, terus Oh, dia kenapa berorganisasi beda? ikut Kenapa ada Nahdlatul beda? Ulama, ikut Muhammadiyah, Ya, itu kenapa organisasi, Allahu Akbar walillah ilham. Udah dijawab organisasi kok tanya beda-beda. Jadi begini loh, Pak. Kayak saya tinggal di kelurahan gitu ya, kelurahan Blimbing. Nah, itu kan ada, maksud saya itu ada kayak organisasi kepemudaan itu, aduh. Saya bertanya, kenapa kalau ibadah puasa ada yang duluan? Uni mana Uni kok belum naik? Nah ini. Kenapa ada yang Muhammadiyah duluan, ada yang bilang ini duluan? Masalahnya apa? Muhammadiyah itu organisasi, beda sama NU. Ya, Nah, sekarang saya tanya, kenapa Maksud malah saya- ngebahas maksud Muhammadiyah? saya kenapa Kamu ada yang bilang duluan, kamu mau kenapa ada yang duluan puasa, ada yang belakangan? kadang ada yang lihat pakai hitungan bulan, ada yang lihat pakai melihat bulan. Masalahnya di mana? Dua-duanya dibenarkan. Sekarang saya tanya, kamu Kristen, Katolik atau Protestan? Itu pertanyaan saya tadi, kok malah balik nanya kamu nih. Kristen. Kristen apa? aja. Katolik atau Protestan? Kristen. Yaudah, kitabmu ada berapa jumlahnya? Kristen. Iya, jumlah kitabmu ada berapa? Nah, aturanmu jumlahnya berapa? Al-Quran kami cuma satu. Kitabmu ada berapa? Satu. Oh, siapa bilang? Protestan itu 66 kitab, Katolik 72 kitab. Gitu aja lu nggak tahu, lu mau menjawab lu nggak beda, ngerti kan kitab dia lu, kan beda tiba-tiba makanya lu Katolik atau Protestan? Ketemu. Lu sendiri nggak tahu jumlah kitab lu. Lu bilang tadi jawaban lu benar mewakili Kristen. Gua ngomong sama orang lain lu larang. Lu kenapa sih, Oten?
Oten pada nggak sehat nih kesini pada hari ini. Kami yang puasa, kalian yang gila, ada aja kalian. Yaudah, Kevin, kau mau nanya apa? Aku mau tanya kenapa perbedaannya sih ya? Yang mana? Yang mana? Perbedaan apa? Perbedaan apa dulu? Hari jadwal puasa. Ada Ya, yang melihat menggunakan perhitungan bulan, dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 30 mencukupkan. Boleh, nggak dilarang di Islam, tidak ada masalah. Ada yang menggunakan melihat bintang dengan melihat hilal. Apakah hilalnya sudah datang atau belum? Boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh itu nggak puasa. Nah, sekarang aku tanya. Kenapa boleh beda-beda? Ya boleh lah. Tuhanku yang bilang Di boleh. mana Kau yang ayatnya? sibuk. Di mana ayatnya ditulis Loh, di beda-beda? mana larangannya? Segala sesuatu yang ada larangannya itu boleh. Kok kau pula yang ngatur agama Islam? Sekarang aku tanya sama kau. Dalam agamamu, Yesus itu Jadi Tuhan kenapa atau kamu atur bukan? agama Kristen bilang jangan bagi salam, jangan bagi salam? Loh, memang sejak kapan? Loh, aku nggak ngatur kok. Aku cuma baca kok dalam kitabmu. Kau kenapa ini? Kok Saya kalian juga bijak-bijak bertanya kitab kenapa kalian? ada ayatnya kayak itu? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayat Yang mana yang kau beda-beda tanya yang- ini? Kau baca ini. Yang beda-beda. Ya, emang ada? Iya, kenapa kau mempermasalahkan yang tidak masalah? Sementara ini loh, jikalau seorang datang Iya, kepadamu, itu kan mau ini dilarang. ditanya di mana Ya ayatnya sudah. ditulis kenapa? Kalau ndak ada ayatnya berarti ndak usah Ya, diikut. ya udah, janganlah kamu menerima dia dalam. Berarti nggak boleh orang Islam masuk rumahmu ya? Nggak boleh orang yang mau Islam masuk datang rumah. datang, kalau ndak mau datang ya sudah siapa mau. Menurut kalau dia aja, mau berarti datang, kok datang. berarti ini nggak penting, berarti ini nggak penting untuk diikuti ya. Berarti ini nggak penting untuk diikuti, walaupun di sini. Kalau ajaran yang sesat ndak akan diterima. Oh, berarti ini ajaran sesat. Ini ajaran sesat nih. Siapa ajaran sesat? Ini yang ngajarin ini sesat untuk tidak menerima Itu orang. dibagi tahu, jangan bagi salam kepada orang yang membawa pengajaran sesat. Yaudah, orang Islam itu sesat atau orang benar? Orang Islam sesat atau benar? Ya, tanya dirimu sendiri. Loh, takut. Gini teman-teman ya. Jadi kalau Kristen ajaran benar- musik, kau ada musik. Sesat. Kau sesat lagi menyesatkan. Masa kau menuhankan manusia ya? Jadi gini, di agamamu itu dilarang untuk mengucapkan salam kepada orang yang sesat. Menurut kau, orang Islam itu sesat atau benar? Kenapa kau nggak mau menjawab? Karena kau takut menjawab. Kalau kau jawab orang Islam sesat, artinya kau agamamu melarang orang Islam masuk rumahmu. Nampak kali ajaranmu nggak toleransi kan? Tuh. Inilah kalian. Kalau kalian ditanya, kalian bertanya ke kami, Kristen sesat lah. Mana ada ajaran Tritunggal diajarkan para nabi-nabi? Mana ada menumbalkan Tuhan diajarkan para nabi-nabi? Yang sesat itu kan ajaran yang keluar dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Kalau kalian tanya sama kami nggak ada ragu bilang Kristen sesat lagi menyesatkan. Gitu loh. Kalian yang nggak toleransi itu. Kalau orang yang sesat menurut kalian nggak boleh masuk ke rumah kalian, nggak boleh ucapin salam. Jadi kalian nggak sosok baik lah sama kami. Nggak usah kalian sosok kami mengasihimu Riva, kami mengasihi kalian umat Islam. Tuh baca tuh, ngucapin salam aja kalian nggak boleh sama kami kok. Giliran dibongkar ajarannya langsung tantrum ODGJ di sini. Giliran nanya mesti dijawab, giliran ditanya balik mencret, tantrum. Ngamuk-ngamuk. Disuruh bertanya aja kok dari tadi, bertanya aja udah, nggak usah ngejelasin agama kalian. Saya lebih paham agama kalian daripada kalian sendiri. Coba buktikan aja kalau nggak percaya. Pak Roman, jangan tantrum ya Pak. Dan 3 tuh yang tantrum barusan tuh, entah apalah yang merasukinya. Shalom, Silakan, Roman. selamat siang, selamat menjalankan puasa, Rifa. Iya Pak Roman, silakan. Mau bahas tema saya nggak? Siapa nabi palsu menurut Matius 23 nomor 15? Aku ikut aja dulu. Ya, silakan dibaca dulu ayatnya, Pak. Matius 23 nomor 15, lalu jelaskan ayat itu ke saya, baru kita bertanya jawab di situ. Nanti nanti Anda silakan tunjukkan definisi nabi palsu dalam kitab Anda yang rujukannya kepada nabi saya. Kita kaji itu. Silakan, Pak. Tunjukkan satu ciri-ciri nabi palsu dalam kitab kalian yang silakan bisa teman-teman dipenuhi yang oleh lain dulu. Teman-teman yang lain dulu. Bunda Rifa, temanmu ngobrol. Oke. Ya, Rubiono 06. Muslim dan Muslim? Non Muslim. Ya, mau menanggapi tema saya atau mau bertanya? Apa temanya, Bu?
Siapa nabi palsu dalam Matius pasal 23 nomor 15? Penyesat atau orang yang dilaknat Yesus itu siapa? Siapa orang Farisi dari sekte, siapa orang ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama yang dia bawa, yang bertentangan agamanya dengan agama Yesus? Yang mana orang itu menjadikan orang yang bertaubat lebih jahat daripada dia. Kalau dia menghabisi nyawa Stefanus yang berbeda dengan dia, tapi orang yang mengikuti dia lebih jahat, artinya lebih banyak kejahatannya daripada dia. Siapa orangnya, apa agamanya? Silakan. Kalau dibilang Nabi Pak, ya betul. Ya. Sana lah, makan dulu sana. Ya, akan saya tanggapi ya. Akan saya tanggapi. Kalau menurut di ayat itu, di dalam misalkan di dalam Lukas 1 ayat yang pertama, di sana itu kan Lukas menulis begini kepada seorang Timotius. Memang pada zaman itu banyak. Saya tadi ngebahas Matius 23 sebenarnya, tapi Anda kok larinya ke Lukas? Ya udahlah, udah. Ya saya tahu. Saya akan membawa Anda ke sana bahwasanya yang namanya pengajar sesat itu memang sudah ada pada zaman itu, yang berusaha untuk merubah isi daripada Taurat. Makanya Lukas berkata kepada Theophilus kalau nggak salah di situ kan, bahasanya dia kata gini, Theophilus yang mulia, banyak di antara kita yang berusaha menyusun suatu berita tentang segala sesuatu yang terjadi di antara kita, seperti yang dikatakan para pelayan firman kan itu kan. Jadi kemudian Lukas menyusunlah membukukan setelah dia menyelidiki secara seksama semua berita-berita yang dia dengar, kemudian dia dituliskan dalam sebuah buku. Nah itulah makanya di Lukas 1 sampai ayat. Dan Anda percaya pengakuan Lukas kalau dia menyelidiki? Jelas percaya. Kenapa percaya? Tunggu bentar dulu. Kenapa percaya? Tunggu, saya mahasiswi BDW. Saya mahasiswi ya. Kenapa Anda percaya kepada Lukas yang mengklaim dia telah meneliti? Model penelitiannya, metode apa ya dia gunakan sehingga layak dipercaya? Nah, saya percaya gini, karena apa yang diceritakan seorang Lukas ini itu dia dengar dan dia lihat kepada orang-orang yang memang hidup di zaman itu. Di situ kan buktinya dari mana bisa pembuktiannya? Adalah orang-orang yang bagaimana cara membuktikannya? Itu kan klaim. Itu kan klaim. Iya, itu kan klaim. Kan klaim Anda. Sekarang tunjukkan ke saya metode apa ya. Betul enggak? Saya tuh kalau diskusi itu ya, diskusi itu begini, mengalir gitu loh, mengalir biar kita dapat poinnya. Tapi kalau sudah stuck, tidak bisa lagi dibahas, kita pindah ke topik. Kita pindah kembali ke dalam Matius 23:15. Anda yang melarikan diri ke Lukas pasal 1 nomor 1, saya tertarik membahas ini. Kalau kita diskusi itu, Bang, abangku yang terhormat, kita saling menanggapi argumen. Karena saya juga tertarik membahas Lukas ini karena Anda sendiri yang membawanya. Maka mari kita bahas tentang Lukas ini. Penjelasan Anda itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau sudah tidak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kan nggak paksa untuk dijawab kan. Saya cuma pengen Anda memberi. Saya mahasiswi. Mahasiswi itu ketika diberi informasi, menurut Cahyono, ternyata teori ayam jantan itu biasanya begini-begini. Teorinya benar. Hah? Kok bisa benar? Karena dia adalah saksi. Dari mana kau tahu? Akan muncul pertanyaan, metode apa yang dia pakai? Saya mahasiswi soalnya. Saya diajarkan begitu di kampus. Jangan salahkan kampus saya, karena semua kampus mengajarkan begitu. Selidiki, bahkan kitab Anda katakan selidiki setiap omongan orang itu. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi apa dan pelayan firman. Karena itu ya bentar signal saya udah pulih signalnya. Nah, dalam Lukas 1 ayat 1 ini dikatakan di sini seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Siapa mereka itu? Di mana penjelasannya? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Lalu saya tanya, Anda percaya tidak?
buku karangan Lukas ini sebagai karangan yang betul, percaya. Apa landasannya? Metode apa yang digunakan Lukas untuk menyelidiki? Coba, 3 persoalan yang perlu dijawab di situ. Saya mahasiswi soalnya. Saya nggak mau menurunkan harga diri saya sebagai mahasiswi. Masa saya dengar omongan orang saya percaya gitu aja? Nah, siapa mereka yang dikatakan sebagai saksi mata? Di mana penjelasannya? Kemudian metode apa yang dipakai oleh Lukas sehingga valid penelitiannya? Dan yang ketiga, yang ketiga, betulkah penulis kitab Lukas ini adalah Lukas? 3 pertanyaan itu pokoknya kalau orang Kristen menjelaskan pasti muncul pertanyaan. Kalau saya biasanya ketutup itu. Silakan. Sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu. Satu aja. Apakah Anda mengakui bahwa itu adalah sebuah dongengan atau apa? Anda mengakui sebagai dongengan atau apa sih ini? Tidak semua karangan manusia itu dongeng loh. Sebelum saya menjawab, memang tidak semua Anda mengakui bahwa kalau kita fokus ke Lukas ini, kan banyak ini orang ini mengatakan suaranya putus-putus, Ruby, suara saya atau suara kamu putus-putus? Kayaknya kamu deh. Coba ulangi lagi. Tadi ngomong apa? Pertanyaannya apa? Enggak, sama, setelah saya jawab pertanyaan. Jadi gini, apakah Anda percaya nih kalau tulisan Lukas ini hanya karangan atau dongengan semata? Oke, saya jawab ya. Dongeng, karangan, hasil penelitian, mitos, kabar hoax itu berbeda. Legenda, mitologi, sejarah itu berbeda. Bagaimana pendapat saya tentang kitab Lukas? Kitab Lukas adalah tulisan dan karangan manusia yang tidak jelas siapa penulisnya. Itu kedudukan kitab Anda di hadapan saya. Tapi itu bukan kata saya, tapi kata scholar kalian, Kristen. Maka saya tanya kepada Anda, apa alasan Anda mengatakan bahwa Lukas itu betul? Dasarnya apa secara ilmiah? Pertama, apakah betul penulisnya adalah Lukas? Buktinya mana? Kedua, ketika dia menyelidiki metode yang digunakan apa sehingga valid metodenya? Yang ketiga, siapakah orang-orang yang dikatakan saksi mata di situ? Dari mana kalian tahu? Ini penting. Kenapa penting dijawab? Karena kalau Anda kuliah, yang paling penting itu ketika membuat makalah dan jurnal adalah bukan cuma isinya, tetapi adalah daftar pustaka, sumber informasi. Maka tolong, ketika membawa kitab Lukas, kalau modalnya imani, kita lanjut. Akui dulu modalnya imani, tanpa penyelidikan secara ilmiah. Tapi kalau betul ini masuk kategori ilmiah, silakan jelaskan. Jawab pertanyaan tadi. Saya sudah jawab pertanyaan Anda loh. Saya jawab ya. Silakan. Anda bertanya siapa yang dimaksud si mata itu pun tidak dikatakan bahwa yang saksi mata adalah si Ahmad, si Jamal, enggak. Tapi yang jelas itu mereka yang hidup di zaman itu, betul ya? Enggak jelas ya? Yang enggak jelas ya? Enggak akan menjawab. Enggak jelas. Enggak. Sebentar. Sekarang ini saya tidak tidak akan menjawab semua pertanyaan Anda. Sekarang ini, kalau memang Lukas itu dikatakan sebagai karangan mereka atau dongengan, kenapa catatan coba buka di surat Maryam ayat yang ke-8 itu Anda tahu enggak? Anda tahu tidak? Anda sudah keluar dari top mana yang sama? Coba tunjukin yang sama yang mana? Coba di situ kan di sana dikatakan bahwasanya Zakaria itu saya ini lagi menginterogasi klaim gini loh, brother, tahu nggak posisimu di sini apa? Iya. Posisimu di sini adalah orang yang sedang mengajari saya. Iya.
Gini Di nih, sini saya kamu sedang ngajarin saya tentang agamamu. terus Ngerti gak sih? gini nih. Jangan begini dulu. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ada dua posisi yang saya izinkan diduduki oleh orang Kristen ketika saya berada di satu komal. Satu, jadi penanya karena awam tak punya data, bertanya saja. Yang kedua, menjelaskan, nanti saya akan belajar sama dia. Karena tentu orang yang menjelaskan ini harusnya punya ilmu. Harusnya. Maka sebelum kita lari kemana-mana, saya mau selesaikan dulu masalah Lukas 1:1 tadi. Karena kalau tidak terjawab tiganya, maka hentikan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang jelas dijadikan sandaran. Terkait kitab kalian, kami diajarkan sama nabi kami. Nabi kami mengajarkan ketika mendapat kabar dari ahli kitab atau orang fasik, wala tusaddiq wala tukadzab. Tidak dibenarkan dulu dan tidak didustakan dulu. Apa yang kami lakukan? Dikaji dulu. Kenapa? Yang namanya metode heuristik itu berlangsung lama. Orang-orang di zamannya ambil informasi metode heuristik. Makanya saya tanya metode tadi. Metode Lukas itu apa? Kamu tahu nggak kalau saya lagi bikin makalah? Saya pakai metode heuristik. Pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Paham nggak? Sorry, ngelek-ngelek ya. Sorry ngelek-ngelek ya, karena saya sebenarnya nggak bagus. Nah, jadi ketika Anda membawa literasi dalam kaidah ilmiah ini tidak dipakai. Kenapa? Ini bukan Lukas yang menulis, tapi dibilang Lukas itu penipuan loh. Kalau penulisnya adalah Lukas asli, harus ada bukti. Yang kedua, saya nggak mau terjadi penipuan di sini. Yang kedua, di situ dikatakan orang yang ada di saksi mata, tapi gak jelas orangnya. Kok percaya? Gimana mau menguji orang itu berbohong atau enggak? Orangnya aja nggak tahu. Yang ketiga, di situ dikatakan meneliti. Metode apa yang digunakan sehingga valid? Dalam karya ilmiah itu harus ada. Contoh gini, oh dia dari mulut ke mulut, oh dia bertanya-tanya. Harus ada loh. Dan itu dijelaskan. Kalau tidak ngapain saya bahas? Kalau Al-Quran saya jelas. Metode apa? Saya jawab. Al-Quran itu silakan jawab aja. Jawab aja. Kalau enggak katakan saja. Udah saya nggak bisa jawab. Udah pindah ke tema kita. Balik ke Matius 23 nomor 16 tadi. Kan itu awal masalah kita. Gini nih, baik. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Iya, karena mungkin walaupun kami jawab kan itu kan kebiasaan ya. Kami jawab A. Kalau gitu ya udah nggak usah diskusi bang. Udah. Kalau nggak percaya diri, udah. Kalau nggak percaya diri diskusi. Saya tambahkan, Rifa, itu kitab Injil Lukas memang ditulis oleh. Bentar, Ustadz Arif, saya kan jadi moderator nih. Ya, tunjukkan data bang. Roman, tunjukkan data. Lukas, ya memang para sarjana Kristen mengatakan demikian. Sarjana yang mana bang? Itu hasil penyelidikan ya, bahwa Lukas lah penulis Injil Lukas ya, dan juga yang bilang sarjana mana? Itu udah. Yang bilang sarjana mana? Udah fix. Iya, fiknya sarjana mana yang bilang? Soalnya saya juga baca literasi dari Katolik nih. Dari Katolik bilang itu nih. Saya jelasin dulu. Jadi Lukas ini jangan dijelaskan dulu tanpa kan data. Memang dia bukan. Jangan menjelaskan tanpa data. Data dulu baru penjelasan kayak saya. Data dulu baru penjelasan. Ngapain penjelasan tanpa data, Bang? Ngapain saya dengerin coba? Nih. Perhatikan ini ya. Ngapain Anda menjelaskan tanpa data? Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Namun menurut si Fleschmeyer ini dan para sarjana lain, penulis Injil ini kemungkinan besar adalah seorang Syria dari Antioquia, seorang dokter dan seorang penyokong orang miskin bernama Lukas. Itu pun kemungkinan menurut si Fleschmeyer ini. Iya kan, ini kan kemungkinan besar, bukan hal yang menurut pendapat mayoritas skolar. Bahkan menurut pendapat mayoritas skolar penulisnya nggak jelas, nggak pasti. Ini yang paling di statement awalnya ini, penulisnya nggak pasti. Nah tiba-tiba kalian bilang penulisnya Lukas tuh dapat informasi dari mana gitu loh. Kita nggak bisa patokan karena begini, karena nggak di situ bilang pasti.
Ya udah, kalau gitu ya udah, saya punya standar ya, saya nggak mau. Saya manusia itu punya standar, punya parameter. Kalau nggak bisa ngikutin parameter akademik, ngapain diskusi? Jadi Anggap aja itu berdasarkan tugas saya penulisnya ya. Jadi gini, justru saya nanya gini nih, kenapa tulisan-tulisan yang ada di Lukas itu sama persis? Apakah Lukas Mana? Quran apa gimana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Dari tadi diminta yang mana kok nggak dijawab? Ini bingung saya. Kalian ini banyak bicara tanpa data dari tadi, heran saya. Yang mana? Tunjukkan Quran surah apa dengan Lukas ayat berapa? Nah, surat Maryam ayat 8. Surah ayat 8, surah 19 ayat 8. Surat Maryam ayat 8. Surat Maryam? Maryam. 8, coba dibaca tentang Zakaria yang melahirkan Yahya. Kalau di Alkitab itu kan Yohanes di situ kan. Bentar dulu dong. Bentar Coba, dulu. silakan. Dulu. Saya lagi buka. Nanti kita baca dulu sama-sama. Quran surah berapa? Maryam 10. Maryam? Quran surah Maryam. Ayat berapa? Quran surah Maryam ayat 8 sampai dengan 10 ya. 8. Dengan 10. Sama persis dengan dikutip menurut kalian dengan yang sama dengan apa? Ada persamaan. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Ya. Kemudian lanjut ayat selanjutnya 8-9. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Ayat ke-10, Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia. Coba, yang mana yang sama? Lukas berapa? Ceritanya ini sama yang ditulis Lukas di Lukas 1 pasal di Lukas 1 ayat Lukas yang ke yang mana? 18 sampai dengan 20. Lukas 1. Lukas 1. Lukas 1 ayat 18. 20. Sampai 20. Kita baca ya. Oke. Ayat 18. Baik. Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, ya kita lihat ayat 8 ya. Di sini Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku? Dilihat di Bible. Di sini jawab malaikat itu, yang mana tadi yang Lukas nomor berapa? Dari mulai berapa? 18 sampai dengan 20. Kita lihat. Di 18 di sini Zakaria nggak bicara sama Tuhan, tapi di sini dia bicara sama malaikat. Sama nggak itu? Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Di dalam kitabmu dikatakan malaikat. Di dalam ayat 9. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Balik ke Lukas. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk bicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini. Perkenalan Gabriel. Dalam kitab Al-Quran lagi dikatakan, Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, pada bagimu. Ini ada perkenalan Gabriel, nggak ditulis di Al-Quran, nggak dicontek sama Al-Quran. Aneh, kenapa nggak dicontek itu? Mana nih sama nih? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat. Nih di sini. Gini loh, brother. Kalau ada peristiwa satu tokoh terjadi, bentar dulu, bentar. Nih, bentar, saya jelaskan. Saya ini adalah orang yang belajar. Aduh, ini orang kamu udahlah blunder bilang sama, saya buktikan nggak sama kok. Nah, jadi begini, dengarkan saya nggak pernah pakai jadi begini, jarang-jarang loh. Kalau ada kisah satu tokoh, dah belum. Kalau ada kisah satu tokoh yang tokoh tersebut dituliskan oleh banyak orang, maka ketika si Lukas itu
mendapatkan entah kabar dari mana, ya, dari mana dia dapat kabar, maka kita tidak bisa mengatakan itu betul. Kenapa? Kita harus uji dulu. Al-Quran hadir bukan membantah apa yang pernah ditulis, bukan, tapi tidak membenarkan juga. Tetapi Al-Quran hadir memberikan informasi apa yang terjadi sebenarnya. Itu. Contoh, dalam kitabmu tertulis Yesus mati terkutuk di tiang salib. Al-Quran katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bukan berarti Al-Quran membantah penyalipan. Ada penyalipan, betul, peristiwa itu ada. Yang disalib, yang dibantah adalah Isa. Nah, peristiwa itu benar pernah terjadi, tapi diselewengkan oleh orang-orang lain dengan membuat karangan-karangan bebas, suka-suka bapak moyangnya, nggak jelas dari siapa informasinya. Al-Quran memberikan informasi yang sesungguhnya, karena informasi itu berseliweran. Itu yang terjadi. Nah, mengarang itu bukan berarti mengarang gini ya, bukan mengarang tutup mata terus catat si Lukas bikin sembarang, enggak. Makanya si Lukas itu mengatakan menyelidiki. Masalahnya kita nggak tahu metode apa yang digunakan menyelidiki. Apakah dia tanya mulut ke mulut, atau dia contek dalam kitab orang lain, atau dia contek dalam kitab tulisan-tulisan murid Yesus, kita nggak tahu itu. Makanya saya tanya sama kamu, kalau mau membandingkan antara Al-Quran dengan Bible, bandingkan secara epistemnya, mana yang terpercaya, mana yang terjaga, mana yang distorsi. Kalau sudah dapat distorsi dalam kitabmu, ngapain saya percaya kitabmu, saya buang. Gitu cara diskusi itu. Kecuali kamu bisa membuktikan Al-Quran saya terdistorsi, Nabi Muhammad mencontek, pakai karya ilmiah, jangan pakai congor. Gitu loh, tunjukkan data-data. Misalnya Nabi Muhammad itu mencontek loh. Ini kalau ada kesamaan kisah banyak. Contoh, kami ada Adam, ada juga Adam. Sebentar dulu, belum selesai. Ada Nabi Ibrahim juga, ada Musa juga. Bukan berarti semua kitab yang kalian pegang itu adalah karangan manusia tutup mata tanpa melihat, tidak. Tetapi kalian